Shalom. Bisa lebih kencang, shalom, shalom. Berapa banyak yang sukacita hari ini? Coba saya lihat tangannya. Wah, haleluya. Baik, senang bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Saya berdoa semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Amin. Sehat badannya, sehat jiwanya, enggak ada amin? Sehat rohnya, sehat pekerjaannya, sehat keluarganya, sehat rekeningnya. Amin. Itu yang paling kenceng ya. Baik. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu Gembala, untuk para pelayan Tuhan, dan untuk Jemaat GKI Pondok Daud. Untuk kesempatan boleh melayani di tempat ini, satu kehormatan buat kami bisa melayani di tempat ini. Satu sukacita juga bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Saya senang, saya menikmati ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara menikmati ibadah pagi hari ini? Sekali lagi yang menikmati tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar, tema khotbah kita adalah You reap what you sow. Atau bahasa Indonesianya, kamu menuai apa yang kamu tabur. Sama-sama katakan, kamu menuai apa yang kamu tabur. 1, 2, 3, kamu menuai apa yang kamu tabur. Ayat masnya di Galatia 6 ayat 7. Nanti kita akan sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar 4 kebenaran dari tema firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 7. Baik, 4 pelajaran yang akan kita pelajari hari ini dari menabur dan menuai. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu Saudara, selama bumi masih ada, hukum tabur tuai akan tetap ada. Sama-sama yuk katakan, 1, 2, 3, selama bumi masih ada, hukum tabur tuai akan tetap ada. Semua yang percaya katakan, amin. Ayatnya di Kejadian 8 ayat 22 berkata demikian. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Semua yang percaya katakan, amin. Bapak saya perhatikan, ini adalah janji Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan sendiri sesaat setelah Nuh keluar dari bahtera dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, selama bumi ini masih ada hukum tabur tuai. Ada musim menabur dan ada musim menuai. Ya perhatikan, sampai kapanpun, pokoknya selama bumi ini masih ada, dari satu generasi ke generasi yang lainnya, jadi anak kita sampai anak kita sampai anak-anak sampai anaknya sampai kapanpun, bahkan mungkin ketika kita sudah tidak ada di dunia ini dan dilanjutkan dengan generasi-generasi di bawah kita, selama bumi ini masih ada, hukum tabur tuai akan tetap ada. Oke, sampai sini mengikuti saya? Yang mengikuti saya katakan amin. Baik. Ada satu hukum yang akan terus ada selama bumi ini masih ada. Ya. Ayat ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah reminder buat kita semua untuk selalu berhati-hati dalam hidup ini. Karena hukum ini tidak sekedar bicara tentang menabur benih secara jasmani atau menabur benih tumbuh-tumbuhan. Hukum ini bicara tentang kehidupan kita. Semua katakan kehidupan kita. Bahwa apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita ini, apapun itu, mau perkataan, mau tingkah laku, mau perbuatan, itu semua akan kembali lagi pada kita. Ayat ini mengajar kita untuk hati-hati. Ojo asal ngomong, ojo asal bertingkah laku. Karena apapun yang kita tabur, perhatikan, apapun yang kita tabur, itu kita yang nuai sendiri. Perkataan itu benih, tingkah laku itu benih, cara berpikir itu benih, itu yang kita tabur. Dan apapun yang kita tabur, siapa yang menuai Bapak Ibu Saudara? Bukan orang lain, tapi kita sendiri. Ini juga reminder buat kita semua orang tua, untuk ngingetin anak-anak kita, bahwa hukum ini akan selalu ada. Bahkan nanti ketika papa mama sudah tidak ada, hukum itu akan mengikuti mereka semua. Kita ini orang tua harus ngasih tahu anak-anak kita. Nak, hati-hati, ojo asal ngomong, betul? Nah, hati-hati dalam tingkah laku, karena semua yang kita lakukan itu nanti yang menikmati kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Ini adalah hukum yang tidak bisa diubah, yang berlaku untuk semua orang, di semua bidang kehidupan. Perhatikan Bapak Ibu, baik di keluarga ada hukum tabur tuai Bapak Saudara? Ada. Di pekerjaan ada hukum tabur tuai? Ada. Di pergaulan ada hukum tabur tuai?
Ada. Di komunitas ada hukum tabur tuai? Ada. Terlebih-lebih di gereja, terlebih-lebih di pelayanan, ada hukum tabur tuai. Dan hukum tabur tuai itu akan selalu mengikuti kita. Oke? Setuju? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan. Yang kedua, kita akan menuai apa yang kita tabur. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Ayat masnya di Galatia 6 ayat 7 berkata demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Perhatikan, dari ayat ini punya pengertian begini. Kita ini tidak bisa nabur benih yang buruk dan mengharapkan tuaian yang baik. Betul ya? Berarti kita ini dari ayat ini kita diajar begini. Kita ini tidak bisa nabur benih yang buruk dan mengharapkan tuaian yang baik. Kalau mau mengharapkan tuaian yang baik, harus nabur yang baik. Setuju? Artinya gini, kita ini Bapak Ibu tidak bisa menabur ketidaktaatan dan berharap menuai berkat dari Tuhan. Setuju? Nggak mungkin. Hidupmu nggak taat sama Tuhan, nggak melakukan firman, nggak mengasihi Tuhan, nggak mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, tapi kamu minta hidupmu diberkati. Nggak mungkin. Karena kalau kita berharap demikian, itu namanya sesat. Itu namanya mempermainkan Tuhan. Betul? Kalau Bapak Ibu Saudara mau menuai buah jeruk, Bapak Ibu Saudara harus menabur benih jeruk. Setuju? Nggak mungkin salah. Kalau semangka pasti berdaun semangka. Gak mungkin berdaun sirih. Karena itu cuma lagu. Betul ya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau hidup diberkati Tuhan, ya harus berani menabur ketaatan. Setuju? Kalau mau menuai kemuliaan, harus berani memikul salib. Betul? Karena apapun yang kita tabur, ya itu yang akan kita tuai. Yang setuju katakan amin. Dan perhatikan, setiap benih, entah benih itu baik atau benih tidak baik, selalu punya potensi pelipat gandaan. Betul ya? Kalau Bapak saya ingin dapat buah apel misalnya, maka saudara-saudara akan ambil satu biji saja. Betul ya? Satu biji, dan ketika dia berakar, dia bertumbuh banyak, maka dari satu biji itu akan keluar apel yang jauh lebih banyak dari apa yang kita tanam. Dari satu biji, perhatikan dari satu biji, kita akan menuai banyak buah apel. Setuju? Jadi setiap benih, perhatikan baik-baik, dengarkan saya Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita tabur, entah kita nabur benih baik, atau kita menabur benih buruk atau benih yang jahat, selalu punya potensi pelipat gandaan. Jadi harus hati-hati. Pak, berarti Bapak Ibu, berarti gini, jangan pernah meremehkan taburan. Ada orang bilang begini, Bapak Ibu perhatikan. Tiba-tiba ada jemaat saya itu iseng, bercanda. Pak, enak be ya Pak, lek selingkuh itu, bayangin. Bayangkan di pikirannya loh, enak be ya. Lo, semua katakan lo. Lo. Hati-hati loh kalau ngomong, kalau yang dipikirkan nih mateng jadi dosa. Betul? Hati-hati. Bapak saya ingat, rumah itu bisa terbakar dari satu korek api loh. Betul, dampaknya jauh lebih besar, dampaknya jauh lebih merusak. Apapun itu Bapak Ibu yang kita kerjakan, setiap benih punya potensi pelipat gandaan. Apa Pak contohnya? Perhatikan, ya. Ada banyak contoh. Yang berikutnya, ada beberapa ayat Alkitab yang berkata demikian. Hosea 8 ayat 7, versi bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Umatku menabur angin, maka mereka akan menuai. Yang ditabur apa Bapak Ibu Saudara? Angin. Yang dituai bukan angin, tapi yang dituai badai. Jauh lebih besar dan jauh lebih merusak. Halah Pak, aku nyoba dosa sedikit ya loh Pak, nggak ngefek dalam hidupku. Semua katakan lo. 1, 2, 3. Lo. Hati-hati loh. Nanti kalau sudah jadi kebiasaan, dijerat sama dosa. Betul? Hidup kita jadi berantakan, keluarga jadi berantakan. Nggak usah main api. Halah Pak Siti ay. Tapi perhatikan, Bapak Ibu juga jangan remehkan taburan benih baik Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah bilang begini, Pak, aku ini cuma bisa ngasih sedikit, Pak, nggak kayak orang lain banyak, Pak, aku cuma sedikit loh, Bapak Ibu.
Yang sedikit itu kalau sudah kena kairosnya Tuhan, bisa jadi banyak. Amin. Tidak boleh bilang begitu. Itu namanya orang minder. Dengan apa yang kita bisa, kalau mau berikan buat Tuhan, berikan dengan hati yang tulus. Nggak usah bilang-bilang begitu, nggak baik itu. Yang setuju katakan amin. Apalagi Pak, Galatia 6 ayat 8 berkata demikian, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, perhatikan dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Perhatikan, orang nabur daging yang didapat apa? Jauh lebih besar, lihat dia akan binasa dalam dagingnya. Tapi orang yang menabur roh, perhatikan, dia akan dapat juga jauh lebih besar, dia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Perhatikan, hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena setiap benih punya potensi pelipat gandaan dalam hidup kita. Bulan ini Bapak Ibu Saudara, saya dikasih tahu bahwa tema gereja ini adalah finish strong, finish well. Betul? Bapak Ibu Saudara, hidup itu tidak boleh asal hidup. Setuju? Hidup itu harus endingnya, harus finish strong, finish well. Betul? Nggak boleh hidup cuman, pokoknya aku hidup, nggak boleh. Akhirnya harus kuat. Akhirnya harus baik. Kalau Bapak Saudara hidup, ending hidup kita mau finish well, finish strong, mulai dari sekarang kita harus menabur dalam roh. Jangan nabur dalam daging. Menabur hidup ketaatan sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apalagi Pak, Mas, baik, ada lagi. Mazmur 126 ayat 5 berkata demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, perhatikan, akan menuai dengan bersorak-sorai. Bukan menuai dengan senyuman, tapi menuai dengan sorak-sorai. Jauh lebih besar. Wow, semua katakan wow. Bapak Ibu Saudara, mari saya kasih tahu. Kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang menabur dengan air mata. Bertahun-tahun menabur dengan air mata, perhatikan saya. Karena saya. Tidak lama lagi, Tuhan akan rubah keadaanmu. Air matamu dirubah Tuhan jadi sorak-sorai. Haleluya. Itu janji Tuhan. Amin. Tidak ada air mata yang tumpah dengan sia-sia. Semua ditampung Tuhan di kirbatnya. Semua permohonan kita dicatatnya. Dan akan tiba saatnya keadaan kita akan dirubah Tuhan jadi lebih baik. Wow, apalagi Pak? Oke, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Pak, saya perhatikan, hidup dan mati itu dikuasai lidah kita. Makanya ojo asal ngomong. Betul? Jangan asal ngomong ke pekerjaan. Jangan asal ngomong ke anak-anak. Jangan ngutuki anak-anak. Jangan ngutuki pekerjaanmu. Jangan keluar dari mulut kita perkataan yang negatif. Perkataan yang merusak hidup kita sendiri. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa iman kita itu tidak mengerti omongan kita bergurau atau serius. Kalau kita selalu ngomong yang negatif, bercanda-bercanda, biasanya kan kita bilang gitu ya, masa iso sih aku, masa iso sih. Imanmu denger loh. Dan iman kita itu tidak bisa membedakan kita sedang bercanda atau serius. Dan iman kita akan mengerjakan apa yang kita katakan. Bapak bisa perhatikan, siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Orang tua jangan asal ngomong sama anak-anak. Jangan ngutuki. Oh gak koyok, wong iku anak iku pinter. Kamu kok bla 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 gitu. Kalau ditangkap sama anakmu, terus anakmu punya pikiran begini, pencen ya aku nggak sepinter mereka. Gimana nanti nggak punya masa depan anak kita. Ngomong yang baik, ngomong firman Tuhan. Didorong anaknya dengan firman Tuhan. Kamu bisa kok nak, kamu pasti bisa. Minta Tuhan. Hikmat, doa, ayo sama-sama doa. Itu yang baik. Apalagi, satu lagi contohnya. Perhatikan. Galatia 6 ayat 9 berkata demikian. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan, firman Tuhan berkata, anak Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena semua benih kebaikanmu itu pasti kamu tuai. Akan datang waktunya kamu menuai apa yang kamu tabur, kebaikan yang kamu tabur itu. Perhatikan, tapi ada syaratnya. Kalau kamu tidak lemah, kalau kamu tidak berhenti, kalau kamu tidak parkir. Setuju? Pak, aku ini wes baik sama orang itu. Tapi kok dia balasnya jahat sama aku ya? Bapak saya perhatikan, kalau Bapak saya sudah baik sama orang,
dan kebaikan Bapak Ibu Saudara dimanipulasi sama orang itu, mari saya kasih tahu, jangan sakit hati, jangan pahit hati. Kenapa? Perhatikan, dengarkan saya baik-baik. Karena kalau dia sampai memanipulasi kebaikan kita, hukum tabur tuai juga berlaku pada dia. Dia akan terima apa yang dia kerjakan buat kita. Sedangkan kita, kalau kita terus berbuat baik, kita sendiri akan menuai hasilnya. Bapak Ibu Saudara, hanya karena Bapak Ibu Saudara berbuat baik sama orang dan dimanipulasi kebaikan Bapak Ibu Saudara dengan ditipu atau lain-lain, jangan membuat Bapak Ibu Saudara berhenti jadi orang baik. Setuju? Ayat ini juga ngajari kita, kalau Bapak Ibu Saudara sudah berdoa, sudah menuai, jangan lupa nabur lagi. Supaya hukum tabur tuai berjalan kembali dalam hidup kita. Amin. Terus. Ada seorang hamba Tuhan bilang, ketika dia mengalami seperti yang tadi saya ceritakan, ketika dia berbuat baik sama orang, dan orang itu membalas yang jahat. Lalu dia itu pengen tahu apa yang harus dikerjakan. Dia ambil ChatGPT, Bapak Ibu tahu ChatGPT? Nah, dia tulis di situ, bagaimana menghadapi apa yang harus saya lakukan ketika saya berbuat baik dan orang itu membalas dengan yang jahat. Lalu ChatGPT itu kasih jawaban. Kalau kamu sudah berbuat baik dan tiba-tiba dia membalas jahat, segala kebaikanmu dimanipulasi, ini yang harus kamu lakukan. Kamu berhenti berbuat baik, kamu buat garis, dan kamu tidak usah bergaul sama dia. Betul tidak Bapak Ibu? Betul apa enggak? Oh betul itu, wow, oh ya. Bukankah kita diajar begitu ya Bapak Ibu? Sampai tiba-tiba mamanya yang tua itu, bilang begini, kamu berbuat baik sama orang, terus berbuat baik sama orang. Jangan sampai hanya karena dia berbuat jahat sama kamu, terus kamu tidak berbuat baik sama dia. Tahu enggak? Karena begitu biasanya kamu berbuat baik, dan sekali kamu tidak berbuat baik pada dia, maka semua perbuatan baikmu itu hilang di matanya. Mana yang lebih betul? Pesan ChatGPT atau pesan dari mamanya? Mana yang lebih betul? Mana yang lebih cocok dari firman Tuhan ini? Lebih cocok nasihat mamanya. Betul? Hanya karena Bapak Ibu Saudara, kebaikan Bapak Ibu Saudara dihianati sama orang, dimanipulasi sama orang, jangan pernah membuat Bapak Ibu Saudara berhenti jadi orang baik. Karena ingat firman Tuhan, apapun yang kita kerjakan akan ada waktunya kita yang menuai. Wah, semua katakan wow. Perhatikan. Saya tambah lagi, perhatikan ya. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 berkata demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Semua katakan wow. Perhatikan, orang tua, ayo investasikan hidup takut Tuhan. Hormat Tuhan. Karena yang nikmati bukan cuma orang tua. Perhatikan, firman Tuhan berkata, yang nikmati siapa? Anak cucu kita. Tuanya jauh lebih besar, bukan? Betul? Orang tua hidup takut Tuhan yuk. Hormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Biar dicontoh sama anak cucu kita. Aku mau koyok papa mama rek. Aku mau koyok papa mama yang takut Tuhan, yang melayani Tuhan. Itu jadi teladan. Supaya anak cucu kita itu copy paste hidup kita. Dan perhatikan, berkat itu turun dari kita ke anak cucu kita loh. Wah, ini dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu ngajar kita banyak hal Bapak Ibu. Ayo hari ini Bapak Ibu, kita jaga hidup kita baik-baik. Jangan remehkan setiap taburan. Hari ini Bapak Ibu, di tangan kita ada 2 benih. Yang satu madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Yang satu racun, R-A-R-A-C-U-C-U-N. Kita mau nabur apa hari ini? Kayaknya generasi sekarang nggak tahu lagu itu ya. Di tangan kita ini Bapak Ibu ada 2 benih. Benih baik dan benih buruk. Tapi ayo kita punya hati seorang penabur. Kita milih menabur yang baik saja dalam hidup kita. Karena apapun yang kita tabur, kita loh yang nuai. Amin.
kita yang menuai. Dan perhatikan, bisa-bisa juga anak cucu kita juga ikut menuai. Betul? Yang setuju katakan, amin. Baik, sudah 2. Masih ingat yang pertama tadi apa? Ayo. Selama bumi masih ada, selalu ada hukum tabur tuai. Yang kedua masih ingat? Kita akan menuai apa yang kita tabur. Tidak mungkin salah. Setuju? Yang ketiga, perhatikan. Yang ketiga, menabur dalam ketaatan. Baik, kita akan baca dari kisahnya Ishak ketika dia menabur. Perhatikan Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Semua katakan, wah. Saya percaya Bapak sudah suka dengan ayat ini. Karena mengandung kata-kata diberkati Tuhan, 100 kali lipat, kian kaya, dan kian kaya. Kita suka ayat ini. Berapa banyak yang suka dengan ayat ini? Gak usah pura-pura. Saya percaya kita suka dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ya, karena ayat ini mengandung kata-kata yang indah buat kita semua. Sepintas kelihatannya hidupnya Ishak ini enak. Perhatikan, dengarkan saya baik-baik. Sepintas hidupnya Ishak ini kelihatan enak. Ditabur, langsung menuai, diberkati Tuhan. Tapi perhatikan, ayat ini harus kita baca dari ayat pertama. Jangan langsung ayat 12 dan 13. Kita kembali ke ayat 1. Kejadian 26 ayat 1. Perhatikan. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 berkata demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi hari itu, Bapak bisa perhatikan, hari itu kelaparan sedang terjadi di mana-mana. Ya, hanya di Mesir yang tidak terjadi kelaparan. Di zaman Abraham, di zaman papanya Ishak, dulu pernah terjadi kelaparan, dan Abraham pergi ke Mesir supaya hidupnya jadi lebih baik. Ishak ingin nyontoh papanya. Ishak pun demikian, dia ingin ke Mesir, karena di Mesir hidupnya jauh lebih baik. Di pikirannya, aku mau kerja di Mesir, aku mau nabur di Mesir, supaya hidupku diberkati, keluargaku enak. Salah enggak Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Orang pengen nasibnya berubah jadi lebih baik, tidak ada yang salah. Tapi perhatikan, lihat. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, perhatikan, janganlah apa Bapak Saudara? Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Perhatikan kalimat berikutnya, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Perhatikan, tinggal di Gerar. Perhatikan, tiba-tiba Tuhan bicara begini sama Ishak. Ishak, jangan pergi ke Mesir, tapi tinggal di Gerar aja. Loh Tuhan, tapi di Gerar pun ada musim kelaparan. Kalau saya perhatikan, tanah di Gerar itu tanah yang tandus. Tidak bisa ditaburi, tidak bisa ditanami. Mungkin Ishak sempat bilang, Tuhan, nggak mungkin di Gerar ini masih kelaparan. Di Mesir sana loh Tuhan, itu jauh lebih enak. Tapi Tuhan bilang begini, enggak, tinggal di Gerar. Jangan ke Mesir. Maunya Ishak pergi ke Mesir, maunya Tuhan, Ishak tinggal di Gerar. Perhatikan, perintah Tuhan sangat jelas. Ishak jangan pergi ke Mesir, tinggal di Gerar. Memang beda maunya dengan Ishak. Itu bukan mauku Tuhan. Tapi perhatikan, firman Tuhan berkata, Ishak mendengarkan perintah Tuhan dan Ishak tinggal di Gerar. Dan ketika Ishak dengar firman Tuhan, apa yang dikerjakan sama Ishak? Ishak taat, tinggal di Gerar, walaupun masih musim kelaparan, musim belum baik, tapi Ishak pegang firman Tuhan, dia akan berkati aku di Gerar. Ini yang dikerjakan sama Ishak. Ishak melakukan tindakan iman, dia mulai
menabur. Dia mulai menabur dalam keadaan yang tidak sempurna. Semua katakan tidak sempurna. Bisa berikan, ini tindakan yang aneh, ya. Di masa kelaparan, di masa kekeringan, malah menabur. Harusnya orang menabur pada masa apa, Bu? Pada masa apa? Pada masa apa, Bapak Ibu? Waktu lagi sempurna. Betul? Waktu lagi enak, itu waktunya nabur. Tapi yang terjadi pada Ishak, justru di masa tidak sempurna itu, dia mulai menabur karena dia percaya janji Tuhan. Dia lakukan itu, walaupun sebelumnya berbeda dengan maunya Tuhan. Dan perhatikan, Tuhan memberkati taburan Ishak. Bapak bisa mari saya kasih tahu. Dalam hidup kita, kadang-kadang Tuhan itu bisa nyuruh kita melakukan hal yang aneh-aneh. Nggak ada amin? Pernah enggak Bapak Ibu Saudara, dompet Bapak Ibu Saudara tipis, tiba-tiba Tuhan suruh begini, tabur ke orang itu. Pernah? Tuhan, uangku sendiri ini tinggal sedikit. Tuhan, enggak sempurna untuk nabur. Tapi Tuhan bilang begini, tabur dulu. Masih ingat kisah tentang janda Sarfat? Ya, tepungnya sedikit, dan dia bilang begini, ini tepung cuma buat aku sama anakku, aku buat satu ini, lalu kita berdua mati. Tapi dia dengar apa kata Nabi Elia, kan? Buat dulu buat aku. Ketika dia melakukan tindakan iman, yang terjadi itu mujizat Bapak Ibu Saudara. Setuju? Bapak mari saya kasih tahu. Kadang-kadang Tuhan nyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang aneh, menabur pada masa yang tidak sempurna. Setuju? Setuju ya Bapak? Bapak mari saya kasih tahu. Pengkhotbah 11 ayat 4, versi firman Allah yang hidup berkata demikian. Jika engkau selalu menunggu-nunggu keadaan yang sempurna untuk menabur, dengarkan baik-baik. Kalau engkau menunggu-nunggu keadaan yang sempurna untuk menabur, engkau tidak akan menuai. Tidak akan ada sesuatu pun yang dapat engkau hasilkan. Ini firman Tuhan berkata demikian. Kalau kamu selalu nunggu keadaanmu sempurna baru nabur, kamu tidak akan pernah menuai. Kalau kamu selalu nunggu keadaanmu baik dulu baru kamu menabur, kamu tidak akan pernah menuai. Justru firman Tuhan berkata demikian. Jangan nunggu waktu sempurna, karena waktu sempurna itu tidak pernah ada dalam hidup kita. Betul? Nggak pernah ada waktu yang sempurna. Jadi apa Pak yang harus aku kerjakan? Dengan firman Tuhan berkata demikian. Kalau hari ini kau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Yang benar itu apa? Menabur hari ini. Nggak perlu nunggu. Hari ini. Kalau hari ini Bapak saya disuruh Tuhan nabur. Nabur apapun itu. Jangan keraskan hatimu, jangan bantah, lakukan saja seperti Ishak. Entah Bapak sudah hari ini disuruh Tuhan menabur doa. Kerjakan sekarang. Entah hari ini Tuhan suruh menabur kita pengampunan, lakukan saja. Amin. Bapak mari saya kasih tahu. Kita mengampuni orang bukan buat orang itu. Kita mengampuni orang buat kita sendiri. Supaya damai sejahtera, supaya sukacita, supaya ada ketenangan, supaya ada berkat dari Tuhan. Supaya ada pengurapan dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah ngurapi kita kalau hati kita masih pahit sama orang. Tidak akan pernah ada mujizat dalam hidup kita kalau hati kita masih keras, masih terluka, masih nyimpen dendam. Tidak mungkin Tuhan berkati kita. Kenapa kok saya marah-marah ini? Betul apa betul? Betul kan? Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan suruh tiba-tiba, ayo ampuni, itu sudah lama loh kamu tidak ngampuni. Pulang dari tempat ini, lepaskan pengampunan. Kalau Tuhan suruh kita taburkan kasih, pulang dari tempat ini, taburkan kasih. Jangan ditunda. Karena semakin ditunda, semakin gak jadi hidup kita. Bisa perhatikan, kalau tanah liat itu selalu ngomel sama penjunanya, sama yang bentuk. Dibentuk apapun dia selalu
selalu marah, selalu kritik, selalu ngomel sama penjunanya, maka tanah liat itu nggak akan pernah jadi barang yang indah. Dia akan terus jadi tanah liat. Dia harus relakan dirinya dibentuk sama penjunanya, baru dia jadi barang yang indah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih simpen kepahitan, tidak mau dirubah sama Tuhan, tidak mau dibentuk sama Tuhan, kita akan terus begitu. Tidur tidak enak, makan tidak enak, tidur tidak bisa makan tidak bisa tidur. Loh, ya terus, memang Pak. Masa mau hidup begitu terus Bapak Ibu, kan nggak enak toh. Betul? Ayo Bapak Ibu hari ini taburkan sekarang apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Jangan ditunda. Semakin ditunda, kita selalu punya potensi tidak melakukannya. Mari saya kasih tahu, PHP itu dosa. Tuhan besok Tuhan, besok hari berganti, besok Tuhan tanya, aduh kemarin kamu bilang mau ngampuni orang loh, sekarang Pak Tuhan, aku belum siap. Terus kapan? Besok Tuhan. Hari berganti, hari kedua, Tuhan tanya lagi, ayo kemarin bilangnya mau ngampuni orang, tapi jangan sekarang, Tuhan aku belum siap. Tuhan tanya, kapan siapnya? Kapan waktu yang sempurna? Ya nanti Berarti kan Pak Isa, orang tuh kalau tidak lakuin sekarang, biasanya punya potensi tidak melakukannya. Sudah 3 yang kita pelajari hari ini, masih ingat? Selama bumi masih ada, hukum tabur tuai akan terus ada. Yang kedua, kita akan menuai apa yang kita tabur. Yang ketiga, ayo tabur dalam ketaatan. Amin. Jangan ditunda-tunda, lakukan saja sekarang. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, yang keempat, ada musim menuai, ada musim bertumbuh. Ada musim menuai, ada musim bertumbuh. Perhatikan, Bapak saya perhatikan benih yang kita tabur, enggak ujuk-ujuk bisa langsung kita tuai. Namanya benih, dia perlu bertumbuh, semua katakan bertumbuh. Ya. Dan pertumbuhannya itu beda-beda. Kalau Bapak sudah nanam pohon tomat, itu pertumbuhannya dari nanam sampai keluar buah tomat, itu beda dengan pohon cabai. Betul? Kalau Bapak sudah mau nanam bambu misalnya, itu beda dengan nanam buah tomat tadi. Karena beda-beda, pertumbuhannya beda-beda. Kalau Bapak sudah pelajari tanaman bambu, itu dari tahun pertama sampai tahun kelima, pohon bambu itu enggak keluar loh. Tapi pada tahun kelima, dia akan tumbuh tinggi besar, karena dari tahun pertama sampai tahun kelima, dia sedang berakar dalam. Dia sedang fokus pada akarnya. Beda. Kalau Bapak sudah mau buah durian itu tumbuhnya beda sama buah tomat. Tomat mungkin berapa bulan, betul? Tapi durian itu 10 tahun lebih. Saya pernah bawa dari Banyuwangi, saya bawa ke rumah doa kita di daerah Hortensia, di dekat Tretes, Bapak Isa. Saya bawa sendiri benih durian, itu harus nunggu 8 tahun baru dia belajar berbuah. Dan ketika dia belajar berbuah, buahnya masih belum bagus. Itu sekitar setahun, 2 tahun yang lalu. Nah, tahun ini dia sedang belajar berbuah yang kedua. Ketika dia sedang berbunga, Bapak Usaha, tiba-tiba kena hujan, kena angin, bunganya rontok. Nah, kalau bunganya rontok, maka pohon itu tidak bisa keluar buahnya. Jadi Bapak Usaha tolong bantu doa. Bantu doa supaya tanaman saya bisa keluar buahnya. Nanti kalau sudah keluar buahnya, saya cicipi, tahun depan kalau saya diundang lagi, saya ceritani rasanya. Lain Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mau nanam tomat, mau nanam durian itu beda. Makanya Bapak Ibu Saudara, hanya karena melihat pohon cabai orang lebih cepat berbuah, bukan berarti pohon mangga yang Bapak Ibu Saudara tanam tidak berbuah. Pak, apa sih maksudnya Pak? Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Betul? Kalau sama-sama misalnya menabur doa, yang satu mungkin cepat dijawab, yang satu mungkin perlu waktu lebih lama. Jangan berhenti berdoa. Betul? Jangan lihat orang lain. Kita tidak pernah disuruh Alkitab banding-bandingkan hidup kita sama orang lain loh. Kita disuruh fokus sama Tuhan. Amin. Mungkin perlu waktu, tapi jangan menyerah. Sedang bertumbuh dan pasti kita tuai. Yang penting sabar, dijaga, terus tekun dilakukan, dan jangan lekas menyerah. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang tahu lagu ini? Di
ibuku, namaku disebut. Ada yang tahu? Saya percaya Bapak Saudara tahu lagu ini. Lagu ini Bapak Saudara diciptakan oleh seorang yang bernama Peter Bilhorn sekitar tahun 1890 sampai tahun 1900. Peter Bilhorn Bapak Saudara punya masa lalu yang kurang baik. Perhatikan, umur 3 tahun dia sudah ditinggal mati sama papanya. Jadi dia hidup sama mamanya dan sama kakaknya satu. Umur 3 tahun. Lalu umur 8 tahun dia harus putus sekolah karena mamanya tidak bisa membiayai sekolahnya. Umur 15 tahun, Peter Bilhorn ini jadi tukang kayu. Teman-temannya orang-orang dewasa, dia anak kecil sendiri, remaja sendiri. Dan ketika dia selesai kerja, sore-sore dia pulang, ketika dia lewat kamar mamanya, dia dengar mamanya sedang mendoakan dia. Mungkin bunyinya begini, Tuhan, lindungi Peter, jauhkan dia dari segala mara bahaya. Penyertaan-Mu buat Peter, Tuhan berkati Peter, berkati Peter, berkati Peter. Setiap kali dia pulang ke rumah, dia dengar doa mamanya setiap sore. Dia dengar doanya mamanya setiap sore. Dan perhatikan, ketika mamanya meninggal, yang di telinganya itu doa mamanya. Dan dia bilang begini, doa mamaku yang setiap sore aku dengar itu, yang menjaga hidupku. Bahkan ketika dalam hidupku ada banyak masalah, dalam hidupku banyak pergumulan, doa mamaku itu selalu nempel di kepalaku, di telingaku, dia bilang begitu. Mamanya Peter Bilhorn, mungkin tidak sempat melihat Peter Bilhorn jadi orang berhasil. Karena Peter Bilhorn akhirnya jadi penyanyi rohani, pencipta lagu rohani salah satunya ini, dan seorang hamba Tuhan yang cukup berhasil. Mungkin mamanya nggak sempat lihat Peter Bilhorn hidupnya jadi lebih baik. Tapi dengarkan saya, doa mamanya Peter Bilhorn terus hidup dalam hidupnya Peter Bilhorn, menjaga Peter Bilhorn. Bapak saya perhatikan, doa Bapak Ibu Saudara yang hari ini dinaikkan, mungkin buat anak-anakmu, mungkin belum kelihatan hasilnya. Tapi perhatikan baik-baik, doamu pasti berhasil. Amin? Doamu pasti berhasil. Doamu pasti berhasil. Apa yang kamu doakan pasti berhasil, pasti jadi. Anak-anakmu pasti diberkati Tuhan. Mereka akan berhasil. Terus doa. Sabar, tunggu waktu Tuhan, jangan nyerah. Terus berdoa. Bagaimana saya kasih tahu? Apa yang terjadi pada saya, ini adalah hasil doa dari orang tua saya. Betul? Dari taburan orang tua saya. Walaupun orang tua saya sekarang sudah nggak ada, dua-duanya sudah nggak ada, tapi saya percaya ini hasil dari doa orang tua saya. Mari saya kasih tahu, Bapak Ibu Saudara di tempat ini, mari saya kasih tahu, itu hasil dari doa orang tuamu. Wah. Mari Bapak Ibu Saudara, mari saya kasih dorongan, saya nasihati Bapak Ibu Saudara, ayo tabur yang baik dalam hidup. Tabur doa buat anak-anakmu, tabur hal yang baik. Mungkin belum lihat sekarang, tapi pasti jadi loh. Pasti jadi. Pasti jadi Bapak Ibu Saudara. Mari percaya saya, pasti jadi. Karena firman Tuhan yang ngomong demikian. Betul? Pasti. Walaupun anak kita misalnya di luar negeri, mungkin jauh dari mata kita, tapi harus dekat di doa. Apa yang tidak bisa dijangkau oleh tangan kita, bisa dijangkau oleh doa kita. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Saudara, hari ini kita belajar 4 hal. Kita diajar untuk nabur yang baik. Karena apapun yang kita tabur, yang nuai kita. Setuju? Taburkan yang baik, taburkan yang baik, taburkan yang baik. Selama kita masih hidup, selama bumi masih ada, hukum tabur tuai akan tetap ada. Jaga hidup kita baik-baik, jaga perkataan, jaga tingkah laku. Karena semua yang kita kerjakan itu kembali lagi kepada kita. Yang setuju katakan, mari tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara.